Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumil liqa'illah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan antum semuanya dengan diberikan Allah Subhanahu wa taala keluarga yang menyejukkan pandangan mata kita dan keluarga surgawi yang memanggul dengan tinggi mengibarkan syariat ini di bumi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang membangun generasi peradaban sesungguhnya ada pembahasan yang cukup panjang dan dia perlu ilmu sendiri, makanya di waktu singkat saya cuma ingin menyampaikan beberapa poin singkat. Yang pertama adalah bahwa karena ini sesuatu yang besar, bicara tentang orang-orang penting di kemudian hari di dunia ini yang mengubah sistem jahiliyah menjadi sistem Islam, maka mesti harus diilmui. Ini poin paling penting, diilmui betul semua lini. Jangan dikira-kira apa saja yang sudah berjalan kita siap mengubahnya kalau tidak sesuai dengan syariat. Jangan bertahan hanya pada masa lalu, karena tidak semua masa lalu itu benar, sebagaimana juga tidak semua masa lalu itu salah. Makanya diukur dengan syariat, mana yang sesuai syariat kita jalankan dengan baik, mana yang tidak kita ubah. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah ada ilmunya insya Allah akan mudah buat kita, tinggal kemudian kita jalankan ilmunya. Itu poin yang kedua, menjalankan ilmunya. Saya ingin sampaikan beberapa poin saja. Yang pertama adalah suami istri mesti mengilmui tugasnya masing-masing. Setelah itu berbagi tugas dengan baik. Suami berbagi tugas dengan istrinya masing-masing maksimal di tugasnya masing-masing. Suami dengan tugasnya, istri dengan tugasnya. Maka kalau itu dengan baik posisinya benar, kemudian dijalankan dengan baik, maka insya Allah akan memudahkan proses mendidik generasi. Kemudian yang berikutnya adalah generasi ini harus tumbuh di atas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pegangi betul hadis Nabi yang sering kita bahas, yaitu muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Jadi kata Nabi, perintahkan anakmu salat umur 7 tahun dan pukul mereka dengan pukulan pendidikan jika 10 tahun belum salat, dan pisahkan tempat tidur mereka di usia 10 tahun itu. Itu artinya bahwa ini juga harus diilmui, karena ini kan salat, kemudian ada dua tema besar, satu tema salat, yang kedua tema dipisahkan tempat tidur. Tapi ada poin lain, poin usia, ada lagi poin tentang teguran, ketegasan, aturan memukul, tentang bagaimana dengan ibadah yang lain, bagaimana dengan puasa, bagaimana dengan pakaian-pakaian yang islami untuk anak-anak kita. Karena bicara tentang memisahkan tempat tidur, bicara tentang sex education yang benar dalam syariat Islam seperti apa, dan seterusnya. Ada ilmu banyak dalam satu hadis itu, maka diilmui juga dan tumbuhkan generasi ini di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taati itu, jangan terlambat dalam memulai, karena terlambat memulai akan menimbulkan banyak masalah di perjalanannya. Kemudian yang berikutnya adalah ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW, disampaikan oleh As-Suyuti dalam Al-Jami' Shaghir, tapi didhaifkan oleh Syekh Albani, di mana Nabi SAW menyampaikan, adibu auladakum ala 3 khisal, didiklah generasi anak-anak kalian itu dengan tiga hal. Tiga hal itu adalah hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitih wa qiraatil Quran. Mencintai nabi kalian, mencintai keluarga nabi kalian, ahlul bait. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran Karim, membacanya, menghafalnya. Jadi tiga hal ini walau hadis ini dhaifkan oleh sebagian ulama, sesungguhnya masing-masing poin ada dalil-dalil lain dari Quran, dari hadis Nabi yang sahih, yaitu tentang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
harus ada di rumah atau di kurikulum pendidikan kita tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah sesuai dengan anak-anak terus tumbuh sampai targetnya mereka adalah mencintai nabinya. Sampai kemudian mereka tahu memposisikan diri juga dan cintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itu kedekatan mereka dengan Al-Qur'an Karim. Kemudian juga yang sangat penting adalah bahwa membahas tentang generasi peradaban, kita seringkali hanya terpukau pada hasil akhir, tapi kita lupa tentang proses awal. Hasil akhir, umpamanya kalau kita melihat Imam Syafi'i ulama besar, usia berapa, prestasinya apa, Imam Bukhari luar biasa ulama besar, Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya, atau ilmuwan umum umpamanya Az-Zahrawi, seorang bapak bedah di dunia kedokteran, Al-Jazari seorang ahli mekanik dalam Islam yang tidak ada duanya, kemudian Al-Khwarizmi seorang pakar ilmu matematika dan ilmu yang lainnya, kemudian Ibnu Nafis yang menemukan peredaran darah minor dan seterusnya. Ilmu-ilmu besar itu kita sering hanya terpukau dengan hasil akhirnya, kemudian setelah itu kita namai sekolah-sekolah kita, komunitas-komunitas kita dengan nama-nama baik itu, tapi kita lupa bertanya bagaimana mereka bisa sampai pada titik setinggi itu. Makanya jangan hanya terpukau dengan hasil akhir, tapi tolong dipelajari bagaimana Az-Zahrawi dilahirkan, bagaimana Al-Khwarizmi dilahirkan, bagaimana Ibnu Nafis dididik, bagaimana para ulama itu dibesarkan dan dididik. Itu semua harus dipelajari dari awal. Disitulah kita akan tahu bahwa begitulah cara kita untuk mengembalikan generasi peradaban ini. Ini poin-poin dan yang terakhir sekali, dan ini sangat penting karena hari ini menjadi wabah yang sering menimbulkan masalah besar tanpa disadari. Satu, yang kedua, seringkali keluarga mukmin ada dalam dilema yang tidak kecil, yaitu masalah rezeki. Masalah rezeki, income keluarga, jangan membawa pulang ke rumah, jangan menyuapkan ke anak-anak dan istri rezeki yang syubhat dan haram. Ya, jadi rezeki ini berpengaruh betul pada hasil kualitas generasi kita. Jadi rezeki yang syubhat, rezeki yang haram tidak ada tempatnya di rumah kita. Dan dulu wanita-wanita soleh zaman dulu itu kalau suaminya mau berangkat kerja, dia berkata pada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang sabar jika lapar, tapi kami tidak sabar kalau harus masuk neraka. Kalimat yang menarik supaya menjadi pegangan suaminya kalau bertugas di luar, bukan malah diprovokasi agar suaminya mengambil yang haram atau yang syubhat, tetapi malah didukung bahwa kalau masalah lapar kami biasa puasa, biasa. Tapi kalau sampai harus masuk neraka gara-gara rezeki yang haram itu kita nggak kuat itu. Ya, nah ini jadi mohon diperhatikan betul rezekinya. Kalau